Bro, pernah nggak lo mikir soal kesehatan testis? Banyak yang anggap remeh, padahal ini aset paling berharga buat pria. Banyak pria cuek mikir, nanti juga sembuh sendiri. Padahal, abaikan sinyal kecil bisa berujung penyesalan besar. Di video ini, gue bakal bongkar 3 tanda bahaya testis yang sering lo abaikan, langsung dari sudut pandang medis. Ini bukan nakut-nakutin, tapi fakta yang bisa selamatin masa depan lo. Yuk, tonton sampai habis. Biar lo jadi pria yang lebih cerdas dan waspada soal kesehatan. Siap? Langsung aja kita mulai. Tanda pertama yang harus lo waspadai, benjolan di skrotum. Mungkin lo pernah nemu sesuatu yang terasa aneh waktu lagi mandi atau ganti baju. Kadang, benjolan ini kecil banget, kadang juga agak besar, dan seringnya nggak sakit sama sekali. Tapi justru karena nggak sakit, banyak orang yang cuek dan nggak sadar kalau itu bisa jadi tanda bahaya. Jangan pernah anggap enteng, apalagi mikir itu bonus atau sesuatu yang keren. Banyak cowok yang ngerasa, paling cuma urat atau efek benturan. Padahal, mengabaikan tanda ini bisa berakibat fatal. Jangan sampai lo jadi salah satu yang menyesal karena telat sadar. Benjolan di skrotum bisa jadi tanda kanker testis. Kabar baiknya, kanker testis punya tingkat kesembuhan yang sangat tinggi kalau ketahuan sejak dini. Banyak pasien yang bisa sembuh total dan kembali hidup normal, asalkan gak nunda buat periksa. Deteksi dini itu kunci utama. Jangan tunggu sampai benjolan makin besar, makin keras, atau muncul gejala lain kayak nyeri atau berat di skrotum. Semakin cepat lo bertindak, semakin besar peluang sembuh. Cara ceknya gampang banget. Cukup sebulan sekali. Setelah mandi air hangat, raba testis lo perlahan. Air hangat bikin otot skrotum lebih rileks, jadi benjolan lebih mudah dirasakan. Nggak perlu alat khusus, cukup pakai tangan sendiri. Saat meraba, cari benjolan keras, perubahan ukuran, atau area yang terasa aneh. Bandingkan dengan testis sebelahnya, karena biasanya bentuk dan ukuran testis kiri dan kanan hampir sama. Kalau ada yang beda, jangan diabaikan. Kalau nemu benjolan baru, keras, atau nggak bergerak, langsung aja ke dokter urologi. Jangan tunggu sampai ada gejala lain atau nunggu hilang sendiri. Lebih baik waspada daripada menyesal. Jangan cari jawaban di forum atau tanya teman yang bukan dokter. Jangan tunda-tunda. Dokter bakal cek fisik dan mungkin USG buat memastikan penyebab benjolan. Pemeriksaan ini cepat, nggak sakit, dan bisa bikin lo tenang. Jangan malu, ini soal kesehatan lo. Ingat, dokter udah sering banget nemuin kasus kayak gini, dan mereka ada buat bantu, bukan buat ngejudge. Banyak yang nunda karena takut atau malu, akhirnya menyesal karena telat. Penyesalan itu datangnya selalu belakangan dan kadang nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau itu ternyata kanker dan lo biarin, sel kanker bisa nyebar ke organ lain kayak paru-paru, hati, atau otak. Pengobatan jadi makin susah, prosesnya lebih panjang, dan biaya juga makin besar. Tapi, benjolan di skrotum bukan cuma kanker. Bisa juga varikokel, hidrokel, atau kista epididymis. Walaupun nggak ganas, kondisi ini tetap bisa ganggu kesuburan dan bikin masalah kalau diabaikan. Pemeriksaan mandiri itu gratis, gampang, dan bisa nyelamatin nyawa lo sendiri. Nggak ada ruginya, malah bikin lo lebih kenal sama tubuh sendiri. Lo rutin cek oli mobil, servis motor, atau update gadget. Masa testis sendiri nggak pernah dicek. Padahal, aset ini jauh lebih penting buat masa depan lo. Jadwalkan cek aset bulanan di HP lo. Set reminder biar nggak lupa. Sama kayak lo ngingetin bayar tagihan atau ulang tahun temen. Semakin lo peduli sama kesehatan, semakin cepat masalah bisa diatasi. Nggak perlu takut, karena langkah kecil ini bisa bikin perbedaan besar. Jangan tunggu sampai benjolan kecil jadi masalah besar. Semua penyakit besar berawal dari hal kecil yang diabaikan. Ingat, dokter ada buat bantu, bukan buat judge. Mereka pengen lo sehat, bukan malah mempermalukan. Hilangkan rasa malu, prioritaskan kesehatan. Jangan sampai lo jadi bagian dari statistik yang menyesal karena telat bertindak. Kenali, periksa, dan bertindak cepat. 3 langkah simpel yang bisa nyelamatin masa depan lo. Jadilah pria cerdas yang proaktif, bukan reaktif. Jangan tunggu masalah datang baru panik. Ingat, 1 langkah kecil hari ini bisa selamatin masa depan lo. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Jangan biarkan ketidaktahuan jadi musuh terbesar lo. Cari informasi yang benar, jangan termakan mitos atau hoax. Cek, waspada, dan jangan ragu konsultasi ke dokter kalau ada yang aneh. Kesehatan lo tanggung jawab lo sendiri. Aset lo masa depan lo. Jangan tunggu, mulai cek dari sekarang. Lanjut ke tanda berikutnya. Tanda kedua yang harus lo waspadai,
demam yang datang barengan sama nyeri di testis. Ini bukan cuma sekadar pegal-pegal biasa atau efek kecapekan, bro. Kalau lo ngerasa testis lo sakit dan suhu badan naik, jangan anggap entang. Ini bukan tanda jatuh cinta, tapi sinyal tubuh lo lagi ngasih peringatan keras. Banyak orang salah paham, ngira ini cuma masuk angin atau efek duduk terlalu lama. Padahal, demam plus nyeri testis itu kombinasi yang nggak boleh diabaikan. Tubuh lo lagi ngasih kode keras kalau ada masalah serius di dalam. Demam plus nyeri testis kemungkinan besar infeksi serius, kayak epididymitis atau orkitis. Kedua kondisi ini bisa bikin testis lo bengkak merah dan makin sakit kalau disentuh. Kalau dibiarkan, infeksi bisa menyebar dan bikin komplikasi yang lebih parah. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari infeksi bakteri biasa, sampai infeksi menular seksual seperti chlamydia atau gonore. Kadang, infeksi saluran kemih juga bisa menjalar ke testis. Makanya, penting banget buat tahu penyebab pastinya. Jangan pernah coba-coba diagnosa sendiri atau minum obat warung tanpa resep dokter. Obat sembarangan bisa nutupin gejala, tapi nggak nyembuhin akar masalahnya. Segera ke dokter biar dapat penanganan yang tepat dan cepat. Infeksi di area testis bisa berkembang sangat cepat. Kalau telat ditangani, bisa bikin testis rusak permanen, bahkan berujung pada kemandulan. Nggak cuma itu, infeksi berat bisa bikin abses atau nanah di testis, dan kalau makin parah bisa menyebar ke seluruh tubuh. Pencegahan itu kuncinya. Selalu lakukan seks aman, pakai kondom, jaga kebersihan area intim, dan jangan lupa minum cukup air biar saluran kemih tetap sehat. Gaya hidup sehat bisa bantu lo terhindar dari infeksi. Begitu lo ngerasa demam dan testis sakit, jangan tunggu besok atau berharap sembuh sendiri. Waktu sangat berharga buat mencegah komplikasi. Langsung ke UGD atau konsultasi ke dokter secepatnya. Jangan tunda, karena semakin cepat ditangani, semakin besar peluang sembuh total tanpa komplikasi. Dokter bakal melakukan pemeriksaan fisik, tes urin, tes darah, bahkan USG kalau perlu. Setelah tahu penyebabnya, dokter akan kasih antibiotik atau obat lain yang sesuai dengan kondisi lo. Banyak yang nunda ke dokter karena malu atau takut, akhirnya infeksi makin parah. Kalau udah sampai tahap abses atau sepsis, pengobatannya jadi lebih rumit dan berisiko tinggi. Ingat, ini bukan cuma soal kesehatan lo sekarang, tapi juga masa depan lo dan keluarga. Jangan sampai menyesal karena telat bertindak. Demam dan nyeri testis itu alarm darurat dari tubuh lo. Jangan pernah anggap remeh atau jadi bahan bercandaan. Ini serius. Jangan obati sendiri, karena akar masalahnya adalah infeksi yang harus diatasi oleh profesional medis. Penanganan yang salah bisa berakibat fatal. Tubuh lo selalu kasih sinyal kalau ada yang nggak beres. Tinggal lo mau dengerin dan bertindak cepat atau enggak. Jangan ragu buat cari pertolongan medis. Lebih baik waspada daripada menyesal di kemudian hari. Segera konsultasi kalau ada gejala mencurigakan. Pencegahan memang penting, tapi kalau udah kena, tindakan cepat itu wajib. Jangan tunggu sampai terlambat. Yuk, lanjut ke tanda ketiga. Tanda ketiga yang harus lo waspadai, skrotum merah, hangat, bengkak, atau nyeri. Ini bukan cuma perubahan warna biasa, tapi sinyal tubuh lo lagi ngasih peringatan keras. Skrotum yang tiba-tiba berubah warna jadi merah merona, terasa panas, atau bahkan bengkak dan nyeri, itu tanda ada sesuatu yang nggak beres di dalam sana. Jangan pernah anggap ini cuma iritasi ringan atau efek cuaca panas. Banyak orang sering menyepelekan gejala ini, padahal bisa jadi awal dari masalah serius yang butuh penanganan cepat. Kemerahan dan rasa hangat di skrotum biasanya menandakan adanya peradangan. Ini bisa disebabkan infeksi bakteri atau virus, cedera akibat benturan, atau kondisi darurat seperti torsio testis, di mana testis lo terpelintir dan aliran darahnya terhenti. Cek visual dan sentuh ringan saat mandi itu penting banget. Jangan ragu untuk memeriksa kondisi skrotum sendiri secara rutin, apalagi kalau lo merasa ada yang berbeda dari biasanya. Kalau lo lihat perubahan warna, bengkak, atau terasa panas, langsung waspada. Jangan tunggu sampai gejala makin parah atau muncul rasa sakit hebat. Torsio testis itu darurat medis. Kalau nggak ditangani dalam 6 jam, testis bisa mati dan nggak bisa diselamatkan lagi. Waktu sangat berharga, jadi jangan tunda-tunda. Kalau gejala muncul tiba-tiba dan parah, seperti nyeri hebat atau bengkak mendadak, langsung ke dokter atau IJD. Jangan tunggu sampai besok atau berharap sembuh sendiri. Penanganan sementara yang bisa lo lakukan di rumah. Istirahat, kompres dingin di area yang bengkak, dan pakai celana dalam yang suportif supaya skrotum gak makin tertekan. Tapi ingat, ini cuma solusi sementara.
bukan pengganti pemeriksaan medis. Jangan merasa aman hanya karena gejala sedikit mereda. Jangan pernah obati sendiri dengan salep, bedak, atau obat-obatan tanpa resep dokter. Salah penanganan bisa bikin infeksi makin parah atau menutupi gejala penting. Efek buruk kalau diabaikan bisa fatal. Kehilangan testis, infeksi menyebar ke organ lain, nyeri kronis yang mengganggu aktivitas, bahkan komplikasi serius yang mengancam kesehatan jangka panjang. Anggap aja skrotum merah dan hangat itu kayak lampu indikator di dashboard mobil lo yang nyala merah. Kalau lampu itu nyala, lo pasti buru-buru ke bengkel kan? Begitu juga dengan tubuh lo. Jangan pernah malu untuk cek kondisi sendiri. Justru itu bentuk cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Semakin lo peduli, semakin besar peluang lo untuk tetap sehat. Semakin lo kenal tubuh lo, makin cepat lo bisa deteksi masalah dan ambil tindakan yang tepat. Pengetahuan tentang tubuh sendiri itu investasi kesehatan jangka panjang. Edukasi diri itu kekuatan. Dengan tahu gejala dan cara penanganan awal, lo bisa selamatin organ, bahkan nyawa. Jangan ragu untuk cari informasi dari sumber terpercaya. Kompres dingin boleh, tapi konsultasi ke dokter tetap jadi solusi utama. Jangan tunda, apalagi kalau gejala makin parah atau nggak membaik. Jangan pertaruhkan aset lo yang paling berharga cuma karena malu, takut, atau malas. Kesehatan nggak bisa diganti, dan penyesalan selalu datang belakangan. Sadar, cek, dan bertindak cepat. Jangan tunggu sampai terlambat. Yuk, mulai peduli dan jaga kesehatan organ vital lo dari sekarang. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Ingat, kesehatan testis itu fondasi masa depan lo. Jangan remehkan sinyal tubuh, benjolan, demam plus nyeri, atau skrotum merah dan hangat. Langsung konsultasi ke dokter. Pemeriksaan mandiri rutin itu wajib, bukan malu-maluin. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga lo. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa diselamatkan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan cerdas.